Guys, welcome back again to YouTube channel. Stay with me, I am Tutor Sukses. Tutorial, tips dan trik dan ilmu keteknikan yang bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Di video kali ini saya ingin berbagi tentang manajemen project. Apa saja sih yang dibahas di manajemen project? Apa hal-hal yang perlu dan kenapa terjadi kegagalan project? Kenapa biayanya itu bisa berlebih atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan di proyek itu. Yuk simak di video ini, semoga ini menambah pengetahuan, juga lebih memantapkan buat kawan-kawan yang sudah terjun ke proyek dan buat kawan-kawan yang pengen belajar proyek atau sedang mengambil mata kuliah mungkin manajemen konstruksi. Simak video ini supaya lebih bagus lagi dalam pemahaman dan penerapannya di lapangan seperti itu. Oke, manajemen project by Tutor Sukses ya. Kita next dasar hukumnya atau undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Undang-undang sektor terkait maksudnya tergantung bidangnya. Contoh dia sektor migas atau sektor pembangkit atau sektor pangan, sektor apa gitu ya. Ya tergantung sektoralnya, sektor bidang apa. Terus peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2000 ya tentang penyelenggaraan jasa konstruksi ya. Ini harus dipahami ya, jadi dasar hukumnya harus ada. Terus kenapa sih kita memerlukan manajemen project itu ya? Kenapa kita memerlukan manajemen project itu? Ya karena tiga hal ini sih atau triangle ya, hal-hal ini karena dibutuhkan konsultan, owner atau pemilik ya, dan kontraktor itu yang mengerjakan proyek ya. Jadi kalau sebagai konsultan inilah yang bagian untuk merencanakan atau membuat konsep ya dari owner mereka tuangkan dalam bentuk desain, sketsa atau konsep. Nah, nanti dari konsultan ini mengawasi kontraktor sesuai enggak dengan spesifikasi atau permintaan dari owner gitu ya. Jadi tiga hal ini saling berkaitan ya. Oke, kita next. Oke, pengertian project adalah yang pertama dia memiliki sasaran dan tujuan, ini sudah jelas ya. Terus dibatasi oleh waktu, biaya dan sumber daya ya. Sumber daya manusia di sini. Yang selanjutnya sesuatu ini yang unik dan kejadiannya tidak berulang karena dia temporary. Yang selanjutnya penyelesaian sesuai persyaratan kinerja atau prosedur ya. Dan spesifikasi yang unik untuk ini berdasarkan standar ya, sesuai dengan standar dan spesifikasi yang telah disepakati bersama antara kontraktor dengan owner dan konsultannya. Dan tiga hal ini, tiga bagian itu saling berkaitan ya. Nah selanjutnya hasilnya pasti terukur, ini sudah pasti dan dapat kuantifikasi artinya dapat dihitung berapa jumlah nominalnya dalam bentuk angka ya. Terus aktivitasnya direncanakan ya, otomatis terencana, terus dilaksanakan, terus dikendalikan atau monitoring. Nah ini tuh, jadi pengertian proyek itu yang tadi saya katakan itu adalah temporary, sementara variabel dia unik ya karena proyeknya berganti-ganti sesuai dengan kebutuhan dari si owner. Yang selanjutnya elaborasi progresif, ada pengukuran penyelesaian atau progres kemajuan ya yang terukur. Selanjutnya nih, apa yang dimaksud dengan manajemen project? Menggunakan sistem terintegrasi ya, berarti dia terstruktur sistem dan prosedur dari para profesional. Saya sengaja kasih bold sepanjang desain proyek, pelaksanaan konstruksi yang diterapkan pada
Jadi para profesional ini sudah ahli di bidangnya. Manajemen project sinonim dengan manajemen konstruksi ya. Makanya saya katakan tadi di awal itu kalau ngambil mata kuliah manajemen konstruksi sama dengan manajemen project. Dan selanjutnya integrasi dari prosedur profesional siklus ya. Jadi bertahap, proyek bertahap, mulai dari persiapan ya, perancangan, terus pelaksanaan konstruksi di lapangan, terus dengan serah terima yaitu penandatanganan perintah ya, serah terima antara owner dengan kontraktor ya. Terus inilah konsep dari manajemen project. Biasanya perusahaan itu ada di EPC ya. Kawan-kawan yang belum tahu EPC itu engineering, inilah yang ENG engineering, procurement dan construction. Ini artinya adalah mereka yang ahli di bidang teknisinya, terus mereka juga penyedia barangnya, terus mereka juga yang merancang atau mengasemblinya ya. Ini construction management, dia ahli bagian konstruksi, manajemen konstruksi. Jadi dia tahu teknisi-teknisi atau ahli-ahli di bidang yang mau dibangun ini, dirancang contoh boiler atau contoh PLTU ya. Terus dia tahu juga ini bagian barang-barangnya apa aja atau dia belinya di mana aja. Terus dia bisa merancang sesuai dengan spesifikasi, drawing dan juga kebutuhan dari owner ya. Jadi ada perusahaan EPC namanya engineering, procurement dan construction ya. Terus di sini ada OM, operation and maintenance. Setelah selesai konstruksi, ini kan akhirnya akan digunakan untuk operasional, baik itu pabrik ataupun dia mungkin refinery atau dia petrochemical ya, tergantung industri bidang apa ya. Ini contoh kasus ada project ya, rumah khusus di NTT, program 1000 rumah, ternyata waktu tidak cukup, inilah kegagalan-kegagalan yang sering di project, waktu tidak cukup tapi bisa membangun ya, jadi tidak selesai dan menjadi masalah ya. Ini waktunya tidak cukup dalam artian manajemen proyeknya masih kurang bagus, karena kalau seandainya waktunya sedikit lagi, jadi dibutuhkanlah penambahan orang, penambahan alat, material, dan tools dan consumable-nya, bahkan powernya ya, gitu. Itu sih ya, mungkin dari segi biaya mungkin berpengaruh dalam manajemen proyek ya. Terus di sini rusun daerah atau juga kegagalan proyek bisa terjadi atau terstop di tengah jalan karena pembebasan lahan belum selesai. Ternyata masyarakat dan warga sekitar ini demo tiap hari, proyeknya berjalan berhenti, proyeknya berjalan berhenti. Itu juga pengaruh dari keberhasilan proyek, dan ini memang terjadi di lapangan seperti ini ya. Studi-kasus seperti ini yang terjadi di lapangan, mulai dari mesinnya banyak yang rusak, jumlah manpowernya tidak profesional, terus spesifikasi dan standar inputnya tidak memenuhi standar ya, terus yang pekerjanya juga tidak menggunakan safety yang standar, dan banyak kontraktor yang tidak ahli di bidangnya tersebut tetapi mengambil job tersebut. Contohnya jadi waktunya tidak cepat, tidak cukup ya, padahal disediakan waktu yang kalau dibilang itu cukup, tetapi karena dia tidak memahami medan, tidak memahami manpower, tools dan consumable, terus tidak bisa mengestimasi budget ya, ujung-ujungnya gagal. Dan banyak kontraktor, kalau bahasa umumnya di sehari-hari itu pemborong,
itu banyak yang gulung tikar ya. Mungkin itu aja yang untuk studi kasus di project ya, seperti ini. Nah ini kalau contoh ini tidak jadi, ini pasang anchor bolt ya, ini casing ya. Ini oke, sorry, kita lanjutkan. Nah, ini siklus manajemen project ya. Jadi manajemen project punya siklus dari konsepnya dituangkan dulu. Ini kita mau buat apa nih? Sepertinya kita buat ini pabrik kelapa sawit ya. Pabrik kelapa sawit dengan kapasitas boilernya mungkin 60 ton per jam ya. Terus direncanakan perencanaannya, estimasi budgetnya berapa, materialnya kira-kira berapa, terus kontraktornya siapa, dan setelah itu dilakukan pelaksanaan, terus pengakhiran, terus ke owner atau stakeholder ya. Kita lanjutkan. Nah, disinilah project dari persiapan yang saya katakan tadi, terus pembangunan atau pemanfaatan. Yang pertama itu mereka pasti melakukan survei ya, survei dulu, surveyor. Makanya ada untuk pekerjaan dia surveyor, dia khusus menyurvei daerahnya, lahannya, mulai dari struktur tanah, struktur air, mungkin kawan-kawan yang bergerak atau jurusan teknik sipil dan teknik geologi atau geodesi mungkin lebih ahli di bidang survei ya, karena mereka menghitung berapa daya dukung tanah ketika diberi pembebanan oleh konstruksi-konstruksi yang akan dibangun nanti ya. Kalau hanya survei nanti dia diinvestigasi ya, terus lanjuti hasil surveinya, dilakukan pemeriksaan lagi, terus setelah itu baru dapat luas wilayahnya, terus didesain ya, didesain dalam bentuk gambar teknik ataupun layout ya. Nah, terus dipastikan lahannya ya, mengakuisisi lahan itu aman, terus dilakukan construction. Setelah dilakukan construction akan digunakan oleh owner untuk operation maintenance. Jadi setelah selesai dikonstruksi, terima berita acara kepada owner, jadi pabrik kelapa sawitnya, contohnya boilernya sudah bisa beroperasi dan di maintenance. Enggak terlalu rumit sih manajemen project kalau teorinya, kalau prakteknya memang banyak bagian hal penting ya. Nanti mungkin setelah ini saya kasih tahu struktural di konstruksi itu gimana, atau kontraktor itu strukturnya apa aja ya, begitu ya. Nanti saya buat video saya selanjutnya. Di sini tahapan project pembangunan tadi, persiapan itu ya konsep ya, terus lahan dari owner tadi yang saya tadi, biaya, rencana biaya ya, pembangunan itu ya, constructionnya itu ya, dia harus butuh organisasi. Jadi struktur organisasi manajemen project itu apa aja, nanti saya akan buat di video saya selanjutnya. Terus direview lagi desain gambarnya atau ada yang salah, direview lagi, direvisi, terus pelaksanaan pembangunan, terus monitoring, artinya evaluasi dan pelaporan progress report ya, progress report. Terus setelah dilakukan construction, uji coba yaitu testing dan commissioning, pengujian yaitu mulai dari uji mesin, juga uji kehandalan dari setiap construction yang terpasang ya. Makanya ada namanya radiographic test, magnetic test, terus WPS apa. Saya sudah ada upload itu istilah-istilah teknik, istilah-istilah construction di video saya sebelumnya. Kalau yang belum tahu apa itu nanti TOP ya, turnover package ya, kawan-kawan harus tahu itu ya. Apa itu, contoh nih, dia tes hidrostatik, terus flash pneumatik itu berapa kali desain pressure. Saya ada
jelaskan itu di video saya sebelumnya ya. Nah, setelah itu dokumen pembangunan, terus serah terima pola aset. Nah, itu di sini juga ada serah terima pola aset, serah terima asetnya, waktunya yang sudah selesai, terus pemeliharaan dan perawatan ya. Cukup jelas, kita next. Oke. Oh, ini salah, ini window routing ya. Contoh ini setelah selesai di video routing di fondasi ini harus memenuhi sifat-sifat yang diinginkan ya. Nah, contoh nih, efektivitas dan kebutuhan project ini adanya keselarasan. Jadi ini sangat penting ya. Kalau seorang manajer project atau project manager atau construction manager dan berkolaborasi dengan site manager, mereka harus mengestimasi cost, yaitu biaya, terus waktunya, terus kualitasnya ya, kualitas waktu, biaya, terus pekerjaannya harus jelas. Yang kelima, risikonya sebesar apa, sekecil apa, peluangnya berapa, mereka harus tahu. Tapi keywordnya adalah yang tiga ini, waktu, kualitas. Seorang project manager harus paham yang tiga ini, atau kawan-kawan yang bekerja di project harus paham yang tiga ini. Karena kalau kalian tidak punya target waktunya, terus kualitasnya bagaimana, biaya pengerjaannya berapa, kalau kalian tidak bisa mengestimasi atau menentukan kualitas kuantitasnya dan waktunya, maka kalian belum bisa atau belum efektif menurut saya dalam memanajemen di project seperti itu. Walaupun saya juga belum ya, karena saya kan masih belajar juga. Selanjutnya, aktivitas pokok pelaksanaan project itu biasa yang pertama harus ada planning ya. Planning, cek ya objeknya apa aja yang dikerjain, resource-nya, sumber dayanya, schedule-nya, organisasinya ya. Setelah dapat organisasinya, nih siapa aja yang mau ngerjain, siapa ya superintendentnya, siapa nih bagian mandornya, bagian piping engineer siapa, welding engineer siapa, terus bagian untuk struktur engineer siapa, bagian rigger siapa ya. Ini organization ini ya. Nah, setelah selesai di planning, ada perencanaan, terus ada schedule ya. Schedule atau aktivitas di proyeknya aja, mengukur, menggerenda, melas, mungkin juga ngebor. Nah, itulah disinilah proses aktivitasnya mulai berlangsung, kapan waktu selesai dan kapan mulainya, terus network ya, komunikasi antara setiap stasiun atau setiap tim. Contoh dari tim sipil ke tim mekanikal ya, dari tim sipil ke tim elektrikal ya. Jadi semuanya berkaitan ya. Jadi komunikasi harus jalan. Nah, setelah selesai tersebut di schedule, terus monitoring atau diawasi ini, sesuaikah standar inputnya atau sesuaikah dengan drawingnya dan pemasangan di lapangan, sesuaikah material yang dikirim ke site dengan BQ, bill of quantity, sesuaikah antara konsep yang diberikan owner kepada kontraktor, sesuaikah dengan kontrak kerja, seperti itu ya, kerja, kontrak kerja. Nah, setelah itu dibandingkan artian dari yang dikerjakan dengan yang direncanakan ya. Compare artinya di sini juga ada namanya progress report ya. Ada daily report, ada weekly report, ada juga monthly report, bahkan kalau projectnya lama sampai dia ada juga yearly report ya. Tapi biasanya untuk project-project
yang menengah ke bawah itu nggak sampai 3 tahun ke bawah atau sampai 4 atau 5 tahun ya. Setelah itu ada revisi ya, direvisi atau ada perbaikan, terus dilakukanlah action lagi ya. Jadi planning, schedule, control ya. Nah, selanjutnya kita ke project planning, scheduling and controlling. Di project planning, setting tujuannya, definisi projectnya apa aja, terus yang dibutuhkan untuk aktivitas projectnya, timnya siapa aja ya. Jadi di project planning ini outputnya nanti estimasi anggaran dan waktu ya, time, cost, budget. Terus nanti di sini juga ada engineering diagram cash flow chart ya. Jadi nanti ada di sini aliran dari cash, pengeluaran dari engineeringnya ya, diagram engineering, diagram data, diagram aliran pengeluaran dari si engineeringnya ya. Selanjutnya detail ya, availability material, ketersediaan material. Di sini di planning ini perlu, karena kalau materialnya belum sampai di site, terus atau labor atau manpowernya mau ngapain gitu ya. Ya. Terus di project schedule ini sumber dan sumber daya untuk aktivitas yang lebih spesifik ya. Terus hubungan antara aktivitas ke aktivitas yang lain. Contoh, pertama-tama harus diselesaikan dulu pondasi. Setelah selesai di pondasi, terus didudukkan mesin, contoh pompa. Nah, itulah tahapannya. Berarti dari sipil dulu, baru ke mekanikal ya, karena memasang pompa orang mekanikal, dan itu harus ada hubungan antara mereka. Terus ada update dan revisi perbaikan ya, perbaikan secara rutin. CPM artinya critical path method, yaitu metode jalur kritis, atau di sini project evaluation matanya evaluation dan real time gitu. Kalau saya agak lupa. Di sini Gantt chart ya, ada chartnya. Terus ada milestone ya, milestone ini lebih ke arah master of schedule-nya ya. Jadi mulai dari awal project sampai selesai project sudah diperkirakan berapa lama itu ngerjain apa aja, berapa orang manpower, tools dan consumable-nya apa aja, pengujiannya apa aja, sudah ada di milestone ya. Nah, di sini nanti ada cash flow-nya, cash flow schedule-nya gimana, ya sesuai nggak dengan milestone kita tadi, seperti itu ya. Selanjutnya di project controlling, di sini ada monitoring sumber daya manusia, terus cost atau anggaran atau budget, terus kualitas, terus di budget juga ya, di harga dan di budget anggaran ya. Terus ini biasanya di bagian QC, quality control dan quality assurance, mereka harus bisa ini. Kalau kualitas itu bagian dari QC ya, itu. Terus revisi, melakukan perubahan rencana ya dan merevisi. Terus sumber daya, pengujian sumber daya atau shifting research untuk permintaan pertemuan ya, terus laporannya ada laporan tentang budget ya, terus keterlambatan aktivitasnya kenapa, terus aktivitasnya karena apa ya, isinya ada di reportnya. Ini before project dan setelah project jelas. Kita next. Inilah project planning, scheduling dan controlling. Di sini time, cost dan performance, set goal, define project, menentukan project, pengembangan ya, pengembangan metode kerja, terus membentuk tim atau sumber daya, terus di sini ada schedule project, tadi si ada ngerjain apa ya, terus di tengah orangnya, terus
lagi ya schedule-nya, sorry-nya di sini lebih spesifik lagi ya. Di sini ada controlling project dan monitoring resource cost dan quality. Si Adam tadi ngerjain ini hasilnya gimana ya. Di sini sebelum project ya. Di sini start project mulai ada schedule ya selama project. Jadi harus jelas ya sebelum project, pada saat project, dan setelah selesai project. Oke, kita next ya. Mengapa? Oh sorry. Nah, mengapa perlu manajemen project? Karena ini adalah ilmu juga ya. Ada metodenya ya, metodologinya manajemen project berapa ya. Jadi untuk kenapa perlu manajemen project? Ya karena untuk memenuhi kebutuhan dari si project dan pelanggan supaya pelanggannya puas dan mau terus-menerus terus kerjasama ya, kerjasama untuk project-project selanjutnya. Si kontraktor ini akan kebagian terus menyediakan revenue dengan cara dari hasil dari pekerjaannya repetitif ya. Yang ketiga, mengurangi jumlah pekerjaan yang mungkin terlewati ya. Nah, pekerjaan yang terlewati, jadi dia reduce ya, kurangi. Terus menghilangkan duplikasi pekerjaan atau double work ya, double job. Ini juga dikurangi karena kalau sudah paham pekerjaannya apa aja, seorang manajer project pekerjaan yang sama ya, dalam artian kerjanya itu udah dikerjai sekali terus dikerjai lagi gitu ya. Nah jadi itu kan membuang cost atau budget ya, atau overlap ya. Jadi dua orang ini mengerjakan hal yang sama padahal kerjanya cuma satu gitu ya. Terus mengerjakan schedule ya, schedule tadi jadwal budget, budget itu ya sumber daya manusia. Terus memaksimalkan sumber daya yang ada. Jadi itulah seorang manajer project, makanya ada dibilang manajer project itu karena dia sudah memahami manajemen project. Kita next lagi, apa yang mungkin terjadi kalau manajemen project tidak diterapkan ya? Kalau nggak ada metodologi manajemen project atau manajemen konstruksi ini, apa sih akibatnya, apa dampaknya kalau kita nggak paham manajemen project, tiba-tiba kita ngerjain project? Ya pertama ya pastilah target atau deadline-nya nggak tercapai, terus pekerjaannya sering diulang karena sering salah, karena nggak paham. Yang selanjutnya anggarannya over budgeting, kelebihan budget. Yang selanjutnya untuk progress report atau progress activity-nya jelas ya, karena dia nggak paham dari awal sampai akhir, atau kalaupun orangnya paham mungkin dia tidak bisa memperkirakan dengan jelas ini kerjanya seperti itu ya. Terus bisa terjadi konflik antara staff selama pembahasan proyek. Contoh nih, orang mekanikal dan sipil dan elektrik tidak sinkron, komunikasinya tidak berjalan dengan baik. Mungkin terjadi hal-hal di luar dari yang diharapkan. Bisa-bisa ujung-ujungnya proyek tersebut terhenti atau ditutup. Kan kasihan kali, sayang ya. Sudah korban banyak, korban banyak waktu tenaga, ternyata ada bentrok seperti itu. Selanjutnya kompetensi yang kurang dari anggota tim proyek bisa terjadi karena yang nggak profesional pun diberikan bekerja, ujung-ujungnya jadi buat masalah, nambah masalah gitu ya. Terus kalau tidak paham manajemen project, dia akan saya katakan gagal dalam artian dia tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi sekarang ini ya, mulai dari ada Primavera, manajemen project. Kalau yang sekarang ini kan sudah lebih maju lagi daripada zaman orang tua kita dulu yang masih menggunakan sistem yang lama ya. Sekarang kan sistemnya sudah canggih sampai sekarang sudah lebih terintegrasi ya, menggunakan software seperti itu. Ya inilah start proyek menerapkan metode pengelolaan proyek sesuai dengan pengalaman dan selera sendiri ya. Jadi untuk kualitas dari
pekerjaannya kalau tidak paham manajemen project dan tidak diterapkan, hasil pekerjaannya ya sesuai selera dia aja. Aku maunya gini itu. Terus aku udah berpengalaman loh, jadi aku lebih tahu ini gitu ya. Jadi nggak ada standarisasi yang jelas. Kalau ada standar atau apa, ya ujung-ujungnya nggak bisa kita tentukan itu baik atau buruk ya, karena tidak ada measure-nya ya, measure and standard input-nya gitu. Kita next. Inilah pengendalian waktu, mulai dari kita kalau mau mengendalikan waktu atau schedule tadi, kita harus bagi aktivitasnya apa aja. Terus kalau untuk contoh nih fitter, dia harus motong plat dulu, baru bending plat, setelah itu dilas dulu, baru di erection, baru dilas lagi, baru di painting, baru setelah di painting, setelah itu selesai gitu ya. Itulah, dia harus tahu urutan dengan jelas aktivitasnya, jangan bersalahan. Nanti dicetnya dulu, ternyata dilas lagi, jadi kan catnya melentek, terus terkelupas ya karena terjadi panas gitu ya. Oke, estimasi durasi aktivitasnya, pengerjaan pengelasan berapa lama, untuk join pipanya berapa lama ya, pemasangan refraktori tilenya berapa lama, insulationnya berapa lama ya, cladding berapa lama. Terus pengembangan jadwal ya, ini lebih terperinci. Terus pengendalian jadwal, setelah kita ada schedule atau milestone, itulah menjadi acuan kita mengerjakan hari demi hari ya. Itu gunanya kita buat schedule tadi. Oke, kita next. Nah, ini contoh schedule-nya ya. Jadi pondasi, beton, kap, atap, loteng, plesteran, lantai, bobotnya berapa persen ya. Terus di sini ada nih minggu ke-1, ke-2 ya, sampai minggu ke-13 di sini. Nanti jumlah bobot rencana 100, di sini kumulatif rencana di sini dapat ya. Nah, nanti bisa ditarik di sini hanya sudah banyak, sudah terpakai berapa pada waktu berapa ya, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya pengendalian mutu ya. Kenapa mutu itu perlu? Kalau mutunya tidak bagus, otomatis owner atau stakeholder tidak akan menerima berita acara, atau di kemudian hari kontraktor ataupun perusahaan EPC tersebut tidak direkrut lagi untuk mengerjakan proyek-proyek selanjutnya ya. Jadi 3 hal yang harus dipahami oleh pengendali mutu adalah dia harus tahu bahan baku dan bahan olahannya itu sesuai standar dan yang ada pada DQ atau kontrak kerja. Terus, dan yang kedua, pengendalian mutu proses kerja. Yang kerja itu profesional, jadi dia bekerja sesuai dengan standar dan proses yang benar, urutan aktivitas yang benar. Makanya semakin profesional orang, mungkin salary-nya semakin tinggi. Yang ketiga, pengendalian mutu hasil pekerjaan. Jadi orang yang profesional, bahan bakunya sesuai standar, hasilnya pasti bagus juga ya. Jadi 3 hal ini sangat penting dalam pengendalian mutu atau kualitas pekerjaan ya. Dan pengukuran pengendalian mutu mencakup pengukuran dimensi dan kualitas ya. Dimensi dalam artian ukurannya ada, terus kualitasnya ada dengan pengujian atau testing material tertentu. Next. Nah, inilah pengendalian mutu, ada gambar kerja ya. Pengendalian mutu ada gambar kerja, terus spesifikasinya ada, terus metode kerja atau tata caranya ada, terus ada uji hasil atau contoh pengujian yang jelas, contoh dia uji pengujian pengelasan ya oleh seorang
namanya welding inspector. Inilah yang melatar belakangi di proses ini. Yang berpengaruh besar adalah material tadi atau bahannya, sumber daya manusianya, alat-alat yang digunakan, contoh mesin las, mesin berenda, serta perlengkapan yang digunakan ya. Contoh dalam hosting, jadi dibutuhkan level dan alat-alat angkat seperti crane ya. Itu sangat berpengaruh besar juga dalam pengendalian mutu ya. Selanjutnya, kenapa perlu peningkatan kualitas ya? Karena kalau tidak ditingkatkan kualitas ya, kurang cermat dalam membuat perencanaan, terus tidak memahami spesifikasi, terus tidak tahu cara mengerjakan. Makanya kualitas itu perlu, peningkatan kualitas itu. Terus kalau tidak tahu apa mutu yang diharapkan dari pengerjaan itu ya, waktunya akan berlebih dan perhatikan estetika, mungkin hasil catnya, pengecatan atau painting atau coatingnya itu ini ada yang tidak sesuai standar ya. Nah, itulah mengakibatkan mungkin ownernya tidak mau merekrut dia lagi untuk proyek selanjutnya. Next, oke. Nah, disinilah dimensi kualitas ya. Dimensi kualitasnya, contoh nih, kita ibaratkan boiler ya. Boiler fungsinya oke. Fungsi boiler kan menghasilkan uap untuk proses ataupun untuk memutar turbin. Yang kedua, ada elemen tambahan mungkin dari segi kualitas itu, contoh nih instrumen bagus, terus spesifikasinya terpenuhi ya. Contoh untuk pipanya itu menggunakan standar Inggris ya, British standar. Terus kemudahan diperbaiki, contoh kalau terjadi kerusakan gampang diperbaiki, atau spare partnya ada. Terus tingkat kesulitannya sih ini tergantung ya, karena kebutuhan perbaikan ini relatif. Terus layak dalam artian ini standar tadi lebih ke layak ini dalam artian kualitasnya terpenuhi ya. Terus dalam painting atau coating dari segi keindahan atau rapi ya, rapi bersih, terus enak dipandang ya. Terus mesin atau equipment ini tahannya lama ya, contoh diberikan garansi 1 tahun atau 2 tahun ya. Itulah sebagai jaminan daya tahannya ya. Terus handal dalam artian kinerja dari boilernya sesuai dengan yang diinginkan. Contoh boilernya ini 35 bar ya, terpenuhi 35 bar ya, itu handal ya dalam waktu yang lama, seperti itu. Ini sumbernya David Garvin 1964. Nah, inilah sistem manajemen mutu tadi, yaitu ISO 9001 tahun 2004 ya. Manajemen dinamis. Kalau kawan-kawan sudah sering sih mendengar PDCA ya, plan, do, check, action. Nah, ini sangat penting sih, saya buat ini juga, terapkan ini PDCA ini dalam kehidupan sehari-hari saya. Jadi saya merencanakan dulu, melakukan, terus saya cek lagi, terus kalau ada yang masih salah saya action lagi memperbaikinya. Terus kita next lagi. Inilah peningkatan berkelanjutan pada sistem jaminan mutu ya. Ada pelanggan, ada persyaratan masuk ya, terus diproses oleh pelaksana proyek, terus dipantau dan diperbaiki mutunya, terus tanggung jawab manajemen, sumber dayanya kompeten atau profesional, itulah sebuah produk. Setelah ada produk ini, produknya diberikan kepada tadi,
kebanggaan seorang manajer project ya. Kalau pelanggan puas, tidak ada kesalahan, semua berjalan dengan lancar, ya proyek berhasil dan pelanggan puas, itu kebanggaan tersendiri bagi perusahaan kontraktor ataupun EPC ya. Next. Nah, disinilah continuous improvement by PDCH cycle ya, siklus PDCH pengembangan cara lanjutannya. Nah, di sini ada standar session ya, the mining cycle ya. Jadi tugas dari quality control yang menguji kualitas produk ya, tidak sesuai nggak dengan pekerjaan, terus alat kerja, cara kerja juga sesuai. Tugas soal QC dan salary dari QC ya besar ya, tergantung dengan tanggung jawab yang ada ya. Dan quality assurance ini mereka berupaya untuk meningkatkan kualitas melalui perbaikan di proses. Ini plan ini artinya merencanakan perubahan, do melaksanakan, cek itu dievaluasi ya, apa aja kesalahan atau kegagalan, terus ya action, tindakan penyesuaian kembali. Terus dari quality control dia akan ke quality assurance, dari assurance nanti dia ke TQM ya, total quality maintenance ya, di organization proses sekolah. Kita next. Nih, pengendalian biaya ya, dalam artian di project itu kan biaya sangat berperan penting yang menjadi cikal bakal dalam keberlangsungan sampai penyelesaian sebuah project ya. Jadi pengendalian biaya ini faktornya bisa perencanaan sumber daya manusianya berapa orang ya, dia kerja berapa orang, contoh nih fiturnya berapa, helpernya berapa, supervisor, superintendent, bahkan kalau yang besar dia ada juga construction manajernya, dia ada juga construction site, berapa QC-nya gitu ya. Terus dibuat estimasi biaya ya, estimasi biayanya untuk biaya beli material, biaya transportasi secara detail ya. Anggarannya kemana aja ya, penganggaran biaya, terus pengendalian biayanya jangan sampai over budget ya, itu yang harus dipikirkan oleh seorang manajer project. Nah, pengendalian biaya bisa dilakukan melalui dokumen ya, dokumen perkiraan kas keluar, terus pembayaran di uang mukanya, kalau bagi kontraktor ada lagi subkonnya ya, pembayaran hasil kerja, terus pekerjaannya sudah tambah atau kurang, terus penyesuaian harga. Disinilah negosiasi atau diplomasi. Terus kalau ada yang melanggar, denda atau ganti rugi, yang rusak barangnya mungkin diganti rugi. Terus ada kompensasi dalam artian diberikan masih masa tenggang waktu dalam beberapa waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara kontraktor dan owner. Terus bisa terjadi juga ya perubahan kontrak atau ada addendum ya, penambahan kerja tadi. Oke ya, mungkin gitu aja sih yang bisa saya bagikan atau sharingkan buat kawan-kawan, karena saya juga masih terus belajar. Dan buat Bapak Ibu sekalian yang sudah expert, kalau ada saya ada salah, mohon direvisi di kolom komentar dengan cara yang baik, yang sopan, dan untuk keberhasilan kita bersama. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Salam sukses, sehat selalu. Jangan lupa tetap semangat dalam kondisi apapun. Kalau buat kawan-kawan yang kerja di construction itu, safety is first for your life. Jadi keselamatan kerja itu yang paling utama, karena anak istri ataupun suami menunggu di rumah. Bye bye.